Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Oke, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Wahyuti, SPDB, Sarjana Agama Buddha. Beliau adalah seorang guru yang mengajar tentang agama Buddha di SD Ngajaran 01 Kecamatan Tulan Kabupaten Semarang dan juga di SMA Kartika Kecamatan Banyu Kabupaten Semarang. Mari kita simak video wawancara saya dengan Bapak Wahyuti yang nanti dijelaskan tentang bagaimana agama Buddha. Oke, kita simak video Zoom berikut. Oke. Nanti ki ngrepoti nggih Pak, sekedap nggih Pak untuk aja. Mboten napa-napa. Nggih. Lah niki yang pertama mungkin saya ingin bertanya tentang sejarah lahirnya agama Buddha secara keseluruhan, sejarah singkat mungkin lahirnya agama Buddha itu bagaimana dan di mana letaknya, terus latar belakangnya bagaimana gitu Pak. Oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyampaikan menurut pandangan saya dalam agama Buddha, itu agama Buddha itu pertama awalnya itu lahir itu melalui seorang kesatria yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Ini lahir di kerajaan Kapilawastu dari putra seorang raja yang di Nepal sana. Ya, sekitar abad kelima sebelum Masehi atau 6 sebelum Masehi. Nah, awalnya dari tekad Pangeran Siddhartha itu melihat makhluk-makhluk itu kok menderita gitu. Terus terinspirasi untuk mengangkat penderitaannya itu melalui pertapaan. Nah, beliau ini sebetulnya lahir sebagai putra raja ini adalah seorang bodhisatwa. Bodhisatwa itu calon Buddha gitu, Pak. Nah, jadi terinspirasi itu, terus beliau meninggalkan istana, meninggalkan keluarga dan kekayaannya itu untuk menjadi pertapa. Nah, di usia 35 tahun dia menjadi pertapa, itu beliau mencapai pencerahan agung atau kesucian atau kebudaan itu melewati dari pertapaan keras dan bermeditasi di hutan Urwela. Ya istilahnya bertapa lah selama 6 tahun itu belum berhasil. Nah terus dicoba lagi, akhirnya membuahkan hasil dan menjadi kebudaan itu. Nah setelah mencapai kebudaan itu, beliau juga menyebarkan apa yang didapat selama bertapa itu, selama 6 tahun itu. Terus mengangkat murid, yaitu 5 orang pertapa. Yang pertama kali menjadi siswanya untuk mendengarkan apa ajaran yang ditemukan selama 6 tahun itu. Nah, itu namanya 5 orang pertapa itu Wapa, Badia, Kondana, Asaji, dan Mahanama. Nah, itu terinspirasi sekarang ini adalah agama Buddha itu adalah Buddha Dharma gitu. Nah, sampai sekarang ini ya, Buddha Dharma ini adalah sebagai agama Buddha pada zaman sekarang ini. Itu jadi sejarah agama Buddha waktu zaman abad ke-5 atau 6 itu hingga sekarang itu berkembang agama Buddha menjadi banyak aliran ya, banyak aliran sampai sekarang. Sekitar yang resmi alirannya itu ada 18 aliran. Nah itu kira-kira sejarah dari perjalanan agama Buddha. Itu. Oke Pak. Terus untuk ini Pak, ya. Doktrin dasar dalam agama Buddha, kalau misalkan ya mohon maaf, di dalam Islam kan doktrin dasarnya kan ada rukun iman kayak gitu Pak, rukun iman kepada Allah dan sebagainya. Kalau di agama Buddha sendiri bagaimana ya Pak? Ya, kalau doktrin dalam agama Buddha ini
mengacu 3 hal, ya, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu artinya makhluk yang telah mencapai kesucian, ya, atau pencerahan agung, atau kesucian itu sendiri. Terus yang kedua itu adalah Dharma. Dharma itu adalah ajaran kebenaran yang dipahami, diperoleh atau didapat oleh Buddha. Jadi Buddha ini bisa ajaran ini. Kebenaran ajaran inilah yang bisa membuat untuk menjadi kebudayaan ini. Nah, Buddha ini, seorang Buddha atau Nabi ini sudah meninggal dunia, terus Dharma ajarannya itu diteruskan, dilanjutkan atau dikembangkan oleh yang namanya Bhikkhu Sangha. Nah, Bhikkhu Sangha sampai sekarang ini ada karena itu melanjutkan ajaran dari Buddha itu. Nah, untuk Dharma itu adalah yang diajarkan Buddha pertama kali, itu yang namanya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia atau bagian dari hukum kesunyataan. Hukum kesunyataan itu ada 4, yaitu hukum karma dan tumimbal lahir, hukum 4 kebenaran mulia, hukum paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, dan juga hukum tilakana, 3 kondisi yang selalu berubah. Nah, dari Dharma yang pertama kali diajarkan oleh Buddha sebagai doktrin itu adalah 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu isinya 1, duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Ini sebagai landasan 4 hukum kesunyataan dan 4 kebenaran mulia. Ini doktrin dan juga sebagai landasan utama. Nah, yang paling utama yaitu 3 tadi, Buddha, Dhamma, Sangha. Itu sebagai doktrin utama. Oke, Pak. Iya, Pak. Jadi ada 4 ya, Pak. 4 apa tadi? 4 doktrin dasar gitu ya, Pak ya. Dalam Buddha. Ya, 4 kesunyataan. Terus ya, 4 ini, Pak, hukum. kan untuk hari-hari ini kan pada umumnya agama-agama Abrahamik itu kan konsep ketuhannya kan semua yang mati akan kembali kepada Tuhan kayak gitu, Pak. Kalau agama Kristen, Yahudi, terus Islam dan sebagainya kan kayak gitu. Apakah Buddha sendiri punya konsep ketuhanan yang seperti itu atau berbeda, Pak, dengan agama-agama Samawi Abrahamik? Ya, untuk konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu ada yang artinya atau maksudnya dari Tuhan Yang Maha Esa itu sebutannya dalam agama Buddha itu Sang Hyang Adi Buddha, ya, atau Parama Buddha, atau Yang Tathagata. Nah, itu adalah sebutan dari Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu sendiri itu dalam agama Buddha itu adalah makhluk yang benar-benar mutlak, tidak menjelma, tidak dilahirkan, tidak mempunyai anak dan saudara ataupun, pokoknya itu adalah mutlak, ya, mutlak, istilahnya yang kekal abadi. Nah, kalau di dalam agama Buddha, Tuhan itu adalah makhluk yang di situ di luar 31 alam kehidupan. Maksudnya 31 alam kehidupan itu adalah yang bisa tumimbal lahir, membuat lahir makhluk karena perbuatannya itu di 31 alam kehidupan. Tapi kalau Tuhan itu di luar 31 kehidupan itu. Jadi sudah tidak atau tidak masuk di dalam 31 alam kehidupan itu. Karena 31 alam kehidupan itu tidak abadi, tidak mutlak. Hanya Tuhan inilah yang mutlak, kekal abadi. Jadi untuk figur Tuhan sendiri
itu dalam agama Buddha memang susah personifikasikan. Istilahnya diidentifikasikan semacam apa itu susah karena keterbatasan pikiran dari manusia. Namun dalam agama Buddha, Tuhan itu bukan suatu makhluk atau individu yang menentukan istilahnya segalanya, ya. Yang istilahnya mengatur seluruh alam kehidupan itu tidak. Karena apa? Di luar istilahnya 31 alam kehidupan itu. Jadi sudah tidak berkecimpung atau mengurusi atau istilahnya apa ya? Mengikuti proses yang namanya di 31 alam kehidupan. Tidaknya sudah bebas lepas. Nah, tidak ada keterikatan dengan keduniawian. Nah, untuk Tuhan sendiri dalam agama Buddha itu adalah istilahnya mengikuti dari ajaran Brahma Wihara. Tuhan itu sebagai figur yang perlu dipuji, perlu dipuja, dihormati. Karena apa? Dari Tuhan itu sendiri memiliki sifat-sifat luhur yang namanya Brahma Wihara. Yaitu kita sebagai manusia itu menjalankan, mempraktekkan, memahami dari sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa itu. Menjalankan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan itu, maka nantinya akan memperoleh yang namanya kebahagiaan atau bisa mencapai kebudayaan atau kesucian atau arahat gitu. Nah, tujuan utama dalam agama Buddha itu adalah pencapaian pembebasan ataupun nibbana. Jadi Tuhan ini dalam agama Buddha itu meyakini ada sebutannya Sang Hyang Adi Buddha, Rama Buddha, dan Siang Tathagata. Tapi makhluk Tuhan ini di luar 31 alam kehidupan. Jadi sudah tidak istilahnya mengendalikan proses dalam 31 alam kehidupan. Kalau Tuhan itu berkecimpung di dalam 31 alam kehidupan, menentukan nasib manusia, menentukan segala hal itu, berarti Tuhan itu istilahnya apa ya? Mengatur itu tidak bisa. Berarti berpikir masih mengendalikan proses itu. Jadi hanya karma lah yang menjadi pedoman kita, perbuatan kita, kebaikan kita dengan menjalankan sifat-sifat luhur Brahma Wihara itu. Itu Brahma Wihara sifatnya cinta kasih yang universal, cinta kasih dan kasih sayang yang universal, terus rasa simpatik yang sungguh luar biasa, terus keseimbangan batin, kebijaksanaan ini yang luar biasa dari isi 4 Brahma Wihara ini. Jadi kita sebagai umat Buddha menjalankan wihara atau sifat-sifat ketuhanan ini. Begitu Pak. Oke. Oke Pak, terus Ya. ini terakhir Pak. Kan ini yang kemarin saya baca kan banyak aliran-aliran dalam agama Buddha gitu Pak. Banyak aliran Mahayana ataupun ada gitu. Untuk di Indonesia sendiri khususnya itu yang banyak aliran apa ya Pak ya? Kalau di Indonesia ini alirannya itu yang resmi sebagai organisasi dalam kebudayaan itu ada 18 ya, 18. Namun ada aliran besar yang dulu waktu masa kehidupan Sang Buddha itu aliran Mahayana, aliran Theravada, Mahasangika, terus Nichiren, terus Kasogatan dan lainnya. Itu adalah aliran besar, ada 3 ya, Theravada, Mahayana dan Udayana. Nah ini aliran yang besar. Nah terus dari 3 aliran ini bercabang-cabang lagi. Nah banyak ada 18 itu sampai sekarang. Nah aliran-aliran yang kecil tidak resmi itu tidak diakui karena sumber doktrinnya kurang jelas.
Gitu. Jadi yang alirannya itu ada 18, terus itu bersumber dari 3 aliran besar itu. Gitu, Pak. Oh, nggih, Pak. Ya. Mungkin niku nggih, Pak, nggih. Ya. Sudah lengkap tadi dijelaskan oleh Pak Wahyudi. Mungkin sekiranya sampai di Ya. sini dulu, nggih, Pak, nggih. Nuwun sewu ngrepoti ngoten nggih. Niki kadosé sampun. Nah, terus ini, iya, ya ada tradisi, Pak, ada tradisi yang sampai sekarang masa Buddha sampai sekarang itu masih dijalankan atau dilaksanakan, itu namanya Uposatha, hari Uposatha, dan juga masa wasa, dan juga di situ pradaksina. Nah, pradaksina itu istilahnya dari perjalanan Buddha waktu dulu, ya ibaratnya dari seperti Biku Tudong gitu ya, Pak. Nah, Biku Tudong itu melakukan perjalanan sambil berpuasa, ya bertapa tapi berjalan, itu dari tempat istilahnya dari Candi Endut ke Candi Borobudur. Nah, melewati Candi Pawon. Ibaratnya Candi Borobudur itu adalah matahari, Candi Pawon itu ibaratnya bulan, Candi Mendut itu diibaratkan bumi. Nah, yang sampai sekarang pradaksina itu tetap dilakukan, dan masa-masa ini adalah berdiam di suatu tempat atau wihara itu 3 bulan di masa penghujan. Nah, itu ada tradisi yang sampai sekarang masih terlaksana. Nah, masa-masa itu di akhir masa-masa 3 bulan, biku itu nanti menerima sedekah atau dana yang namanya kebutuhan pokok dari biku yang disengkoyong oleh masyarakat umat Buddha. Misalnya kebutuhan pokok biku apa? Misalkan pakaian atau jubah, obat-obatan, makanan, rumah. Rumah di sini maksudnya kuti atau di wihara. Nah, itu setiap tahun dilaksanakan di masa musim penghujan selama 3 bulan. Itu. Nah, untuk Biku Tudong besok yang akan dilaksanakan sebelum Waisak besok itu juga akan dilaksanakan dari negeri Buddhis Thailand sana sampai menuju ke Borobudur besok itu, Pak. Nah, itu mengingatkan kembali istilahnya sejarah dari Buddha melakukan perjalanan dari pembabaran Dharma selama 45 tahun. Ya, Biku Tudong itu nanti. Jadi kita juga akan menyukseskan perjalanan Biku Tudong besok dari Thailand ke Indonesia, di Candi Borobudur sebagai pusatnya. Itu tradisi-tradisi yang dilaksanakan masa Buddha dan siswanya sampai saat ini. Itu. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Niki kadose sampun cekap nggih. Untuk pertanyaan-pertanyaan, untuk wawancaranya sudah cukup, mungkin besok kita lanjutkan kembali nggih, Pak. Nah, niki untuk selanjutnya nggih, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih semuanya dan selamat sore nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Oke, demikian video wawancara dengan Bapak Wahyudi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.